Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Barangkali sebagian di antara kita waktu masih kecil ya, kalau mau makan dulu, lauk ada telur ya, lalu saudaranya ada 4, yang motong misalnya saya, Bapak Ibu saudara-saudara, bagi 4. Biasanya yang milih duluan siapa? Jujur saja. Saya kan? Betul nggak? Ya. Dan sepertinya itu lazim. Beda kalau ibu bagi 4 untuk anaknya, ibunya milih duluan nggak? Enggak. Terus anak-anak milih yang mana kira-kira? Yang ada kuningnya, bisa jadi ya nggak apa-apa. Golek sing pilih sing gede ya, banyak, betul ya. Ternyata itu kecenderungan kecil masa lalu kita. Bagi saya ini menarik untuk kita renungkan. Sepertinya ada kecenderungan yang tidak disadari bahwa kita itu pengen yang banyak, yang besar, dan yang lebih. Syukur bisa disadari. Kalau itu disadari, lalu orang bisa mengolah hidup selanjutnya, bisa ngerem, bisa mengelola, bisa menahan, bisa mengikhlaskan, dan seterusnya. Saya belajar, sekaligus kita belajar hari ini tentang sikap Abram ketika terjadi perkelahian antara gembalanya Abraham dan gembalanya Lot, ternaknya Abraham dan ternaknya Lot, dan sepecamnya. Khawatirnya Abraham adalah nanti antara Abraham dan Lot itu berkelahi. Mereka kan sama-sama kerabat, ya kan? Abraham meminta Lot, ya sudahlah, tidak baik kita kerabat ini berkelahi. Sekarang pilihlah tanah. Kalau kamu ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau kamu milih yang ke sana, aku akan yang ke sini. Kurang lebih kan gambarannya seperti itu. Abraham memberi keleluasaan kepada Lot untuk memilih sesuai keinginannya. Dan Lot memilih tanah yang tadi disebut dalam bacaan pertama di sekitar sungai Yordan yang kelihatan ada airnya. Itu kan kerinduan banyak gembala. Kalau ada air berarti ada kehidupan di sana bagi ternak-ternaknya, maka itulah yang dipilih oleh Lot. Abraham tidak mengatakan, ya jangan, itu hakku, tidak. Ya sudah. Lalu Lot bukan mendahului, tapi Abraham lalu ya sudah, pilihlah. Itulah yang terjadi. Kita belajar bersama-sama di situ sikap Abraham yang legowo, yang ikhlas. Dan itulah menurut saya salah satu sisi rasa keadilan. Kalau orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan Abraham ini sudah merasa cukup banyak tanahnya,
Maka ketika menawarkan kepada Lot, kamu mana? Kalau kamu ke sana, aku yang ke sini, gitu, dan seterusnya. Itu sikap yang sungguh-sungguh adil dan ikhlas. Kalau yang dipilih oleh Lot itu adalah yang sebetulnya dia ingini juga. Kalau kita tarik dalam pengalaman hidup kita, banyak orang berkelahi meskipun satu saudara karena warisan tanah. Apalagi sekarang ini ya, ganti untung tol itu. Kalau gereja kan nggak ada yang berkelahi, bang. Tanah gereja itu akan kemakan jalan tol itu kira-kira 30 meter depan sana. Nggak ada yang berkelahi. Yang punya saya, nggak ada. Dan itulah keadilan bagi saya. Orang kalau sudah selesai dengan dirinya tidak akan menuntut lebih. Dan Yesus hari ini bersabda kepada kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Hukum Taurat. Kalau kita mau diadili, bukan diadili perbuatan kita. Kalau kita pengen orang bersikap adil kepada kita, maka kita bersikap adil kepada orang lain juga. Kalau orang mau mencintai kita, kita juga harus bisa mencintai orang lain. Kalau orang mau pengen supaya kalau kita pengen orang supaya berkelakuan baik kepada kita, kita lebih dahulu berkelakuan baik kepada orang lain. Dan menurut Yesus itu jalan yang sempit. Tidak semua orang menemukan jalan itu. Jalan yang lebar yang menuju ke kebinasan adalah keserakahan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Maka jalan kehidupan bagi Yesus itu jalannya sempit. Tidak semua orang mau mencari dan menemukan bahkan melalui jalan itu. Yesus mengajari kita untuk masuk pintu sempit itu. Kalau memang kita mau mendapatkan sesuatu yang positif bagi hidup kita, kita lakukan yang positif bagi orang lain. Kita hening sejenak.